Jangan naik dulu, jangan bilang jangan ngebeli bisa dulu rakus teman-teman ya. Gini teman-teman, jadi waktu dulu awal gelombang 1 Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, lanjutan dari video tadi sore ya, mengenai peserta prakerja dan juga peserta penerima BLT teman-teman. Jadi, sesuai dengan informasi teman-teman semua di video saya sebelumnya, itu banyak banget informasinya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah bantu komen. Jadi saya dapat gambaran yang cukup jelas teman-teman mengenai bantuan BLT dan juga bantuan untuk peserta program Kartu Prakerja. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi dan juga bantu share video ini karena akan banyak sekali input update seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah lainnya, plus yang masih penting mengenai teman-teman semua untuk survive di masa pandemi seperti ini teman-teman. Oke, jadi saya langsung subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share ya. Oke, nah teman-teman, jadi dari input teman-teman semua mengenai peserta prakerja, ada nggak yang dapat BLT teman-teman? Jawabannya adalah ada. Ya, ada teman-teman. Dan itu nggak sedikit teman-teman, lumayan banyak. Bahkan ada yang bilang dia dapat prakerja, dapat BLT, dapat bantuan beras, dan bantuan lainnya teman-teman. Jadi nggak cuma satu bantuan. Saya nggak bilang itu nggak fair atau rakus atau apapun, itu tergantung juga dari data pemerintah. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka dapat bantuan tersebut. Jadi jangan bilang, nggak fair atau rakus banget. Terus terang zaman sekarang, siapa sih yang nggak dapat bantuan teman-teman dari pemerintah? Selama memang kita itu memenuhi syaratnya dan kita layak buat dapat, jadi kenapa enggak? Kecuali ya orang udah kaya raya atau mungkin pejabat dapat bantuan lagi, itu baru saya nggak terima teman-teman. Dan di sini juga teman-teman, banyak juga teman-teman kita yang dapat prakerja itu nggak dapat program BLT. Contohnya saya sendiri. Ya, saya nggak dapat program BLT teman-teman. Sebenarnya saya terdaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan. Jangan naik dulu, jangan bilang jangan ngebeli bisa dulu rakus teman-teman ya. Gini teman-teman, jadi waktu dulu awal gelombang 1 itu saya sempat dirumahkan. Jadi nggak bekerja di tempat saya kerja karena situasinya lagi pandemi banget. Jadi itu nggak bekerja maksimal teman-teman. Jadi saya daftar prakerja dan ingat waktu gelombang 1, 2, 3 itu nggak ada larangan yang bekerja itu untuk daftar program Kartu Prakerja. Ingat teman-teman ya. Jadi itu baru berlaku untuk korban PHK itu sejak gelombang 4 teman-teman. Karena itulah aturan diubah, kemudian juga ada aturan sampai pidana untuk yang memasukkan data teman-teman. Tapi itu nggak berlaku untuk gelombang 1, 2, 3. Itu cerita awalnya. Jadi prakerja saya dapat, kemudian di BLT, karena saya juga gaji saya di bawah 5 juta teman-teman, jadi perusahaan juga menetapkan saya untuk dapat BLT, bantuan langsung tunai dari data BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cair saat ini. Dan di tahap 1 dan 2, kan program BLT kan itu bertahap ya. Contohnya gelombang tahap 1 kemarin itu 2 juta rekening, tahap 2 itu 2,5 juta rekening, tahap 3 juta rekening, dan seterusnya. Sekarang sudah sampai tahap 5 teman-teman. Di tahap 1 dan juga tahap 2 itu masih banyak teman-teman kita yang dapat program prakerja tapi dapat juga BLT teman-teman, nggak cuma 1-2 orang. Tapi anehnya sejak BLT tahap 3 itu dari teman-teman juga banyak banget yang nggak dapat BLT karena sudah dapat program prakerja. Dan anehnya ya, sampai di gelombang 4-5 ini ada yang info dia daftar prakerja tapi belum lulus dan sampai sekarang belum dapat program BLT teman-teman. Itu yang saya nggak tahu, dan saya nggak ngerti itu kenapa pemerintah nggak konsisten. Jadi kalau emang nggak dapat ya nggak dapat, tapi kalau emang dapat ya tolong dikasih kejelasan dong. Kalian bisa lihat di sini ya, saya buka lagi, ini syarat untuk penerima BLT teman-teman. Itu sama sekali tidak ada larangan peserta prakerja ataupun penerima bantuan lainnya untuk mendapat BLT dari pemerintah. Selama syarat yang ini kalian penuhi semua, yaitu gaji di bawah 5 juta, terdaftar ke kerjaan, bayar iuran sampai bulan Juni terakhir, punya rekening aktif sama sendiri, itu semua sudah terpenuhi, tapi kita nggak dapat BLT-nya teman-teman.
Itu sebenarnya agak bingung sih ya. Jadi menurut saya nggak fairnya tuh di sini teman-teman. Bukan dia dapat dua-duanya atau dia nggak dapat dua-duanya. Tapi ini gimana sih, harusnya tuh dari awal sampai akhir tuh ya konsisten dong, cerek, dapat, enggak, seperti itu. Dan di sini pun sih banyak yang nanya ya, Kak mendingan dapat BLT atau dapat prakerja? Sebenarnya plus minus teman-teman. Kalau dilihat secara keseluruhan ya, sebenarnya prakerja lebih diuntungkan. Kenapa? Karena selain kalian dapat uang tunai total itu 2.550.000, karena termasuk suruh pekerjaan ya, plus kalian dapat saldo pagu 1 juta untuk beli pelatihan. Jadi kalian nggak cuma dapat insentif, tapi kalian juga dapat saldo untuk pelatihan untuk mengimprove skill kalian, knowledge kalian teman-teman. Tapi minusnya ribet banget. Iya kan, ribet banget, dari daftar ribet, dari mau lolos ribet, setelah lolos juga ribet, ikut pelatihan ribet, ikut webinar ribet, nunggu insentif cair juga ribet, kalau gagal lebih ribet lagi. Itu minusnya prakerja. Kalau BLT, kalian tinggal tunggu saldo masuk 1,2 juta rupiah ke rekening kalian langsung di bulan pertama. Nanti tunggu bulan ketiga dapat lagi 1,2 juta rupiah. Selesai. Jadi nggak ada babi bu bebo lagi, kita tinggal nunggu insentif cair teman-teman. Jadi kalau dibilang plus minusnya memang ada, tapi kalau emang kalian nggak suka ribet dan kalian emang perlu banget hanya uangnya aja dan nggak terlalu mentingin pelatihannya, BLT lebih baik. Tapi kalau kalian bisa manfaatin program prakerja dengan maksimal, ngambil skillnya, ngambil pelatihannya, manfaatkan dengan baik, dan kalian bisa implement ilmunya untuk menghasilkan, jauh lebih bagus dengan program kartu prakerja ini. Jadi buat teman-teman yang sudah berprogram kartu prakerja, bersyukurlah supaya kalian dapat bantuan itu lebih banyak dibandingkan yang dapat BLT. Dan yang BLT pun kalian juga bersyukur karena BLT juga termasuk bantuan yang lumayan teman-teman, 1,2 juta rupiah sekaligus, dan tanpa perlu berkeringat, tanpa perlu buang-buang kuota, ngabisin waktu, begadang, pelatihan untuk dapat insentifnya teman-teman. Jadi buat teman-teman, jawaban saya adalah yang dapat dua-duanya bersyukur, jangan sombong. Yang dapat selesai juga bersyukur teman-teman kalau sudah dapat juga bantuan pemerintah, karena banyak banget teman-teman di luar sana yang belum dapat bantuan pemerintah sama sekali teman-teman. Iya, serius. Karena mungkin data mereka itu tidak dianggap tidak urgent, atau mungkin mereka datanya memang tidak tercatat, menjadi itu yang membuat mereka tidak dapat program bantuan pemerintah. Lalu juga selain ini juga ada ya bantuan dari keluarga harapan segala macam, itu juga banyak teman. Jadi banyak juga yang dapat bantuan A, dapat bantuan B juga, bantuan C juga. Itu tergantung kita juga karena kita sudah berusaha teman-teman. Saya sih nggak bilang ini ngambil hak orang lain, jadi ini juga tergantung kita. Kalau kita pasif ya kita tinggal menunggu teman-teman. Kalau berusaha daftar prakerja, coba hapus BLT segala macam, itu juga kita dapat hasilnya teman-teman. Jadi jangan salahkan mereka yang dapat dua-duanya, karena mereka pun juga nggak akan dapat kalau memang dari pemerintah tidak mengizinkan teman-teman. Jadi kita syukuri, kita saling bersyukur, kita saling menghargai teman-teman. Jadi ini juga bantuan pemerintah, jadi buat semua orang yang merasa dibutuhkan. Karena saya yakin bantuan sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan teman-teman di masa ini. Jadi di masa pandemi seperti ini, karena banyak banget yang kehilangan pekerjaan, masih punya keluarga segala macam. Jadi kalau nggak bantuan ini, itu mungkin akan benar-benar mereka tuh benar-benar drop, atau mereka tuh benar-benar collapse teman-teman. Jadi buat teman-teman, inti dari video ini adalah, jadi awalnya itu banyak banget yang dapat program prakerja juga dapat BLT, tapi makin kesini sejak pencairan BLT tahap 3 itu nggak ada lagi yang dapat BLT karena sudah dapat program kartu prakerja teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini saya nggak tahu nanti apakah di tahap berikutnya nanti mungkin cair, saya tahu juga, kita tunggu aja man. Jadi tapi yang jelas so far banyak yang juga bilang belum dapat bantuan BLT karena sudah dapat program prakerja, dan sebagian kecil juga bilang belum dapat BLT dan belum lulus prakerja, tapi sudah dapat sempat daftar program kartu prakerja teman-teman. Jadi buat teman-teman sabar dan ingat, kita tetap berusaha teman, jangan hanya terpaku oleh program pemerintah. Pemerintah juga berusaha untuk mencari penghasilan lain selain tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman, di sini pun saya akan membahas banyak hal juga teman, jadi beberapa tips dan trik untuk menghasilkan uang yang jelas, yang legal nih, yang resmi ya, yang mungkin bisa menerapkan juga di masa pandemi seperti ini. Jadi teman-teman silahkan stay tune, dan saya masih ngutang, saya akan berbagi juga tips dan trik menjadi seorang YouTuber pemula teman-teman. Jadi apa yang saya lalui, apa yang saya lakukan, apa yang saya planningkan, belum bisa dikatakan, syukurlah saya bisa teman-teman sampai ke ini, dan saya akan berbagi tips dan trik juga untuk teman semua yang ingin menjadi YouTuber. Kalian jadi lagi dapat gambaran teman-teman, oh jadi YouTuber itu seperti ini ya segala macam. Saya akui banyak banget juga channel yang membahas tentang YouTuber,
Tapi kita sudah mulai dari nol teman-teman. Teman pekerja saya mungkin dari yang saya masih 1000 subscriber atau mungkin 1000 subscriber. Kalian bisa lihat perkembangan channel ini bisa dikatakan cukup pesat teman-teman. Dimana bulan Juni baru 1000 subscriber dan September sudah mencapai 20 lebih subscriber teman-teman. Jadi buat teman-teman pasti kalian stay tune channel ini karena akan banyak banget info penting dan juga info manfaat buat teman semua. Pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng, like dan juga share video ini. Kalian juga bisa komen di bawah ya. Pastikan kalian feel free buat komen. Saya akan jawab semaksimal saya bisa, tapi mungkin nggak semua teman-teman. Tapi mohon dimaklumi. Tapi saya akan membaca dan saya akan buatkan rekapannya di next videonya teman-teman. Oke, jadi itu dulu. Dan di next video nanti malam saya akan buatkan detail mengenai aplikasi Busmax dan juga Kizin teman-teman. Ini adalah aplikasi penghasil uang free, ada resmi di App Store, Google Play, jadi bukan aplikasi bodong. Ini juga sudah terbukti membayar teman-teman. Saya akan jelaskan alasan kenapa saya ingin teman-teman mengetahuinya dan mengajak untuk bergabung. Karena ini juga mudah banget untuk joinnya dan caranya pun juga tidak susah teman-teman. Tinggal modal handphone dan juga kuota, tanpa perlu modal Rp1 pun untuk invest di aplikasi ini teman-teman. Oke, pastikan stay tune, nyalakan lonceng. Dan buat teman-teman yang punya question soal prakerja, kalian bisa cek dan baca di YouTube, itu udah banyak sekali informasi penting soal prakerja yang mungkin bisa menjawab pertanyaan semua. Karena sudah saya buat dari gelombang 1 sampai gelombang sekarang, dan setiap problem sudah saya buatkan videonya teman-teman. Silahkan kalian cek, mungkin 2-3 menit akan ketemu teman-teman. Oke, jadi itu aja, thank you banget. Kalau salah kata mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!